Pasar malam itu selalu ramai, tapi tak ada yang sadar. Semakin banyak pengunjung tertawa, semakin banyak darah yang diserap tanahnya. Pasar malam itu muncul tiba-tiba di lapangan kosong Desa Waringin. Lampu warna-warni, musik riuh, dan tawa anak-anak membuat semua lupa bahwa tanah itu dulu lokasi pembantaian puluhan orang puluhan tahun silam. Aku, Raka, bekerja sebagai penjaga wahana biang lala. Sejak hari pertama, aku merasa ada yang salah. Tanah di bawah wahana selalu basah dan berbau besi, seperti darah lama yang tak pernah kering. Pemilik pasar, Pak Dharma, selalu tersenyum, tapi senyumnya tak pernah sampai ke mata. Setiap malam, ia menghitung uang sambil berbisik pelan, seolah sedang berdoa pada sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai heran. Setiap pasar malam dibuka, selalu ada orang hilang. Anak kecil, pemuda mabuk, bahkan gelandangan. Namun anehnya, pengunjung justru makin ramai dari hari ke hari. Suatu malam, aku mendengar suara gemeretak dari rumah hantu. Bukan suara mesin, tapi seperti tulang patah. Dari celah tirai, kulihat lantai kayu dipenuhi bekas cakar dan noda darah kering. Aku mengadukan hal itu pada Pak Dharma. Ia hanya tertawa kecil. Katanya, pasar malam ini harus diberi makan agar tetap ramai dan membawa rezeki berlimpah. Malam Jumat Kliwon, pasar dibuka lebih lama. Musik diputar semakin keras. Aku melihat Pak Dharma membawa seseorang mabuk ke belakang panggung, tepat ke arah tanah kosong yang tak pernah diinjak siapapun. Tanah itu tiba-tiba bergerak, seperti bernapas. Dari dalamnya terdengar rintihan banyak suara. Bau amis darah menyeruak, membuat kakiku lemas saat menyadari tanah ini hidup. Pak Dharma menusukkan besi tajam ke tubuh korban. Darahnya meresap ke tanah. Seketika lampu pasar menyala lebih terang. Musik makin riuh dan tawa pengunjung menggema tak wajar. Aku kabur, tapi setiap jalan keluar selalu kembali ke tengah pasar. Seolah tempat ini tak mengizinkan saksi pergi begitu saja. Sejak malam itu, aku mulai melihat kejanggalan. Anak-anak yang tertawa di komedi putar tak memiliki bayangan. Saat wahana berhenti, beberapa kursi basah oleh darah. Namun orang-orang tetap tertawa, seolah mata mereka ditutup oleh sesuatu. Di lereng gunung, orang-orang berdiri melingkar. Wajah mereka kosong. Tak ada doa, tak ada pemimpin ritual. Hanya keheningan yang terasa seperti perjanjian. Satu persatu, mereka berbisik menyebut nama lengkapnya sendiri. Setelah itu, bahu mereka runtuh. Mereka menangis tanpa suara. Malam berikutnya, seorang anak hilang. Ibunya berteriak histeris. Pak Dharma memeluknya, berjanji membantu. Tangannya berlumur darah kering yang tak terlihat oleh siapapun selain aku. Aku mencoba memperingatkan warga, tapi suaraku selalu tenggelam oleh musik pasar. Setiap kali aku membuka mulut, dadaku terasa sesak, seperti ada tangan tak kasat mata mencekikku dari dalam. Arwah mulai menampakkan diri. Mereka menyamar sebagai badut, penjual balon, dan operator wahana. Wajah mereka tersenyum, tapi mata mereka kosong dan mengalirkan darah. Pak Dharma memanggilku ke trailernya. Ia membuka rahasia. Pasar ini adalah perjanjian. Selama ada darah, pasar akan selalu ramai, dan uang tak akan pernah habis. Ia menunjukkan uang hasil pesugihan. Uang itu hangat, berdenyut seperti jantung. Saat ku pegang, terdengar bisikan memintaku memilih korban berikutnya.
Aku menolak. Malam itu juga, pasar berubah ganas. Wahana bergerak sendiri. Lampu berkedip cepat. Teriakan terdengar dari segala arah, membuat pengunjung panik dan saling terinjak. Tanah kembali menelan korban. Darah mengalir di sela papan wahana. Pasar menyerap ketakutan mereka menjadi semakin hidup dan lapar. Arwah-arwah mendatangiku. Mereka memohon agar aku menghentikan siklus ini. Namun wajah mereka perlahan berubah marah, seolah tahu aku akan menggantikan Pak Dharma. Aku mencoba membakar buku ritual. Api menyala biru, lalu padam sendiri. Buku itu tak bisa dihancurkan. Justru namaku muncul di halaman terakhir. Pak Dharma mulai ketakutan. Ia tahu waktunya hampir habis. Setiap pemilik pasar akan diganti saat sudah terlalu banyak tahu dan terlalu lemah untuk menolak. Tanah bergetar tiap aku melangkah. Pasar seolah mengakuiku sebagai pemilik baru. Musik mengikuti detak jantungku. Aku menyadari kebenaran mengerikan. Pasar ini bukan milik manusia. Ia hanya memilih pengelola, seseorang yang masih punya hati, agar bisa perlahan dihancurkan. Bisikan itu kembali, terima atau hancur. Dan saat aku terdiam terlalu lama, tanah mulai membuka mulutnya, menunggu jawaban. Aku menemukan catatan lama. Pasar malam ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pemiliknya selalu berganti, tapi ritualnya sama. Siapapun yang tahu rahasia akan menggantikan posisi pemilik lama. Pak Dharma ditarik tanah hidup-hidup. Ia menjerit, tapi pasar tetap ramai. Musik menelan teriakannya, dan tanah kembali tenang, menunggu perintah baru. Semua mata tertuju padaku. Tanah bergetar pelan. Suara-suara berbisik memanggil namaku, menjanjikan kekayaan, kuasa, dan pasar yang tak pernah sepi. Kini aku pemilik pasar malam itu. Setiap malam aku tersenyum menyambut pengunjung. Dan saat musik diputar, aku memilih siapa yang akan pulang dan siapa yang akan menjadi darah berikutnya.